Wanita itu bukan seorang saintis. Benar, dia dengan berani telah menghina ordo keagamaan kita. Berani-beraninya dia mempermainkan kita dengan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Orang-orang yang berkumpul di Istana Paus sudah mendebatkan topik yang sama selama 5 hari berturut-turut. Dipimpin oleh Kardinal Stella, opini bahwa semua perkataan Camilla adalah kebohongan belaka mulai mendominasi ruangan. Mereka mengklaim bahwa itu adalah trik yang biasa digunakan oleh para penganut ajaran sesat untuk menimbulkan kekacauan di dalam kuil. Dengan kata lain, mereka menuduh Camilla sebagai penganut ajaran sesat. Lalu bagaimana dengan kekuatan sucinya? Kalian semua sudah melihatnya sendiri, bukan? Apa Anda juga akan meremehkan dan menyebut kekuatan suci yang dia tunjukkan itu sebagai kebohongan? Kemampuan sehebat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penganut ajaran sesat. Dia adalah sosok yang telah menyelamatkan anak-anak yang sekarat. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan opini Kardinal Stella. Mereka yang merasakan dan menyaksikan langsung kekuatan suci yang dikeluarkan Camilla tidak bisa menerima jika gadis itu dituduh sesat. Kalian semua pasti sudah mendengar bagaimana reputasi dan tabiatnya di masa lalu, kan? Kini mereka bahkan mulai mengungkit-ngungkit masa lalu Camilla. Begitu Kardinal Stella melontarkan kalimat tersebut, semua orang terpaksa bungkam, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Camilla memiliki reputasi yang buruk sebagai nona-nona muda bangsawan di masa lalu. Meskipun reputasinya sekarang sudah jauh membaik, belum lama berselang dia dikenal sebagai pembuat masalah yang bahkan tidak bisa ditangani oleh keluarganya sendiri. Benar, orang-orang yang mengenalnya pasti sudah tahu betapa kasarnya tabiat wanita itu. Bagaimana mungkin orang seperti dia tiba-tiba menjadi seorang saintis? Itu benar-benar tidak masuk akal. Merasa berada di atas angin, Kardinal Stella menahan senyum yang nyaris meledak di dalam hati, lalu menyuarakan pendapatnya dengan lebih menggebu-gebu. Lagi pula, sejak awal kekuatan suci itu sendiri patut dipertanyakan. Apakah itu benar-benar kekuatan suci? Apa maksud Anda? Kalau bukan kekuatan suci lalu apa lagi? Saya dengar kakak laki-lakinya adalah seorang penyihir yang cukup berbakat. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan bahwa fenomena hari itu diciptakan menggunakan sihir. Kekuatan itu jelas-jelas merupakan kekuatan suci yang sakral. Itu sama sekali bukan mana. Lalu bagaimana Anda menjelaskan tentang anak-anak yang nyawanya terselamatkan berkat kekuatan sucinya? Pada akhirnya, perdebatan kembali berputar ke titik awal. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, adu argumen yang panjang ini terpaksa terus berlanjut. Paus Brisel mengamati seluruh situasi itu dalam diam dari kursi utama. Dia tidak memihak siapapun, juga tidak memberikan pendapat sedikit pun, sebab dia sama sekali tidak bisa menebak bagaimana akhir dari masalah ini. Kekuatan yang ditunjukkan Camilla hari itu mutlak adalah kekuatan suci. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan suci yang sangat masif. Jelas bukan sihir seperti yang diklaim oleh Kardinal Stella. Hal itu pun pasti disadari dengan sangat baik oleh Kardinal Stella sendiri. Meski begitu, alasan dia tetap bersikeras adalah dia tidak punya pilihan lain. Untuk membuat kata-kata Camilla dianggap sebagai kebohongan, mereka harus menjatuhkan reputasi kekuatan sucinya dengan cara apapun. Keberadaan seorang saintis memang sangat menggiurkan, tetapi ini ibarat cawan suci yang berisi racun. Jika salah meminumnya, taruhannya adalah nyawa. Suara Camilla terus terngiang-ngiang di kepalanya. Setiap kali teringat ekspresi Putri Duk Sorpel yang melontarkan kalimat itu sambil menatap lurus ke matanya, tubuh Paus otomatis bergidik ngeri di luar kendalinya. Belakangan ini, dia bahkan sering bermimpi buruk melihat tubuhnya sendiri terbakar hangus dalam api sambil menjerit kesakitan. Orang yang paling berharap agar Camilla tidak menerima posisi saintis sebenarnya adalah dirinya sendiri. Namun, dia juga tidak bisa secara terang-terangan memihak Kardinal Stella. Jika dia memojokkan Camilla Sorpel sebagai penganut ajaran sesat, salah-salah, justru dosa-dosa mereka sendiri yang akan terbongkar keluar. Sifatnya yang selalu penuh kehati-hatian membuat Paus terus bimbang. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan dan seorang pendeta tinggi bergegas masuk. Setelah membungkuk sopan kepada orang-orang di ruangan,
Dia meletakkan sebuah benda dengan hati-hati di hadapan Paus. Apa ini? Nona muda Sorpel yang mengirimkannya. Nona Camilla, sang saintis. Pandangan semua orang di dalam ruangan seketika tertuju pada kotak yang ada di hadapan Paus. Apa sebenarnya yang dikirimkan oleh Camilla? Paus Brisel membuka kotak itu dengan hati-hati. Keheranan langsung terpancar di wajah orang-orang saat melihat isi di dalamnya. Sebuah belati tergeletak manis di dalam kotak tersebut. Mengapa dia mengirimkan senjata seperti itu ke tempat ini? Ekspresi heran di wajah orang-orang berubah dengan sangat cepat. Jangan-jangan ini, astaga, sebuah belati kecil dengan ukiran perak yang indah. Semua orang langsung mengenali identitas belati tersebut dalam sekali lihat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu itu adalah senjata yang mereka lihat beberapa kali dalam sehari? Bukankah ini pedang penghakiman? Di koridor tengah istana Paus berdiri patung Sentis Alena, dan benda yang digenggam di tangan kanan patung itulah yang disebut pedang penghakiman. Pedang yang diketahui telah lenyap bersamaan dengan kematian Sentis Alena di masa lalu, kini tergeletak nyata di hadapan mata mereka. Bagaimana bisa ini? Bukankah hal ini tertulis di dalam kitab suci? Sebelum wafat, Sentis Alena pernah berpesan, saat Sentis yang baru muncul, pedang penghakiman pun akan kembali. Tentu saja itu adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Karena itulah, mereka tidak bisa membuka mulut dengan mudah. Fakta bahwa orang yang menemukan kembali pedang penghakiman adalah Camilla Sorpel secara tidak langsung menegaskan bahwa dia benar-benar seorang saintis sejati. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kalau ini adalah pedang penghakiman yang asli? Kardinal Stella melontarkan bantahan, mewakili orang-orang yang mulai dilanda kepanikan. Benar sekali, bisa saja ini barang palsu yang sengaja dibuat untuk mengelabui kita. Orang-orang di sekitarnya buru-buru menyuarakan dukungan mereka dengan lantang. Jika benda itu benar-benar pedang penghakiman yang asli, maka semua usaha mereka untuk mencap Camilla sebagai penganut ajaran sesat akan sia-sia belaka. Dan secara logika, sulit dipercaya kalau pedang yang sekian lama tidak bisa ditemukan oleh kuil, tiba-tiba muncul begitu saja dalam situasi seperti ini. Sungguh mencurigakan. Kenapa harus bingung? Kita tinggal mengujinya saja. Kalian semua pasti tahu kekuatan yang dimiliki oleh pedang penghakiman, bukan? Pedang penghakiman bukan sekedar simbol kosmetik yang pernah digunakan oleh saintis. Pedang itu memiliki kemampuan khusus yang ajaib. Jika seseorang memegang pedang itu lalu mengakui dosa yang telah diperbuatnya, maka pedang tersebut akan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Namun dalam kasus yang sangat jarang terjadi, jika seseorang berkata jujur dan dengan tulus menyesali serta bertobat atas dosanya, pedang itu tidak akan memberikan hukuman apapun. Singkatnya, pedang itu bisa menilai ketulusan hati seseorang. Lantas, apa yang terjadi jika orang yang memegang pedang penghakiman menyembunyikan dosanya dengan kebohongan, atau jika dia berusaha menutupi kesalahannya sampai akhir? Pedang itu bisa memotong jarinya, menusuk matanya hingga buta, bahkan memotong lidahnya agar tidak bisa lagi melontarkan dusta. Pada akhirnya, tangan yang menggenggam pedang itu akan bergerak sendiri mengarah ke dada, lalu menghujamkan bilanya ke jantung tanpa ampun. Tidak peduli seberapa keras korban yang meronta untuk bertahan hidup, itu akan sia-sia. Pedang itu tidak akan pernah lepas dari genggaman sampai nyawa mereka melayang. Dengan begitu, mereka akan menebus dosa dengan kematian yang menyerupai bunuh diri. Karena mengakhiri hidup dengan bunuh diri adalah hal yang paling dilarang keras oleh dewa, jasad mereka bahkan tidak akan bisa dimakamkan dengan layak. Mereka benar-benar akan dibuang dan dicap sebagai makhluk yang dikutuk oleh dewa. Mendengar ucapan Uskup Agung, tatapan mata orang-orang langsung bergetar gelisah. Baik mereka yang bersikeras bahwa pedang itu palsu, maupun mereka yang percaya itu asli, tidak ada satupun yang berani maju untuk mengambil pedang tersebut. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik dari sebelumnya. Fisikmu itu memang terlalu lemah. Kurasa ini bukan masalah fisik. Ini memang masalah fisik. Iya, terserah Anda sajalah. Tempat Camilla menemukan pedang penghakiman adalah di sebuah gunung yang tidak terlalu dalam. Dia sempat terkejut karena lokasinya
Ternyata tidak jauh dari kuil pusat tempat Istana Paus berada. Camilla tahu betul bahwa pihak kuil telah mengerahkan upaya luar biasa untuk mencari pedang tersebut setelah kematian Alena. Dia mendengar bahwa setiap tempat yang pernah dipijak oleh Alena semasa hidupnya telah digeledah habis-habisan. Wah, jadi pedang itu ada di depan hidung mereka, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Itu karena mereka semua impoten dalam hal kekuatan suci. Aku sengaja mengaturnya agar pedang itu hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan suci di atas level tertentu. Jadi, mana mungkin manusia-manusia payah itu bisa menemukannya? Kekuatan suci? Tempat pedang itu tertidur adalah di sebuah gua. Tapi aku membuat jalan masuk gua itu mutlak tidak akan pernah bisa ditemukan, kecuali oleh orang yang memiliki kekuatan suci di atas standar. Kenapa begitu? Karena aku ingin orang yang menemukan dan menggunakan pedang itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan suci sehebat diriku. Kalau begitu, bukankah aku juga tidak akan bisa menemukannya? Kan ada aku di sisimu. Kusarankan kamu menyiapkan kantong es yang banyak atau minum obat penurun panas dulu sebelum masuk. Alhasil, meskipun pedangnya berhasil ditemukan dengan mudah, Camilla harus kembali terbaring sakit selama beberapa hari. Dia memang tidak sampai kehilangan kesadaran total seperti saat pertama kali menggunakan kekuatan suci. Tetapi, efek samping dari fenomena kesurupan ini tetap saja tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, kediaman Sorpel kembali gempar. Melihat Camilla yang kembali terbaring sakit, orang-orang di kediaman Sorpel menjadi sangat cemas. Dan Camilla harus memeras keringat dingin untuk menenangkan mereka. Lama-lama kamu akan terbiasa. Kenapa juga aku harus terbiasa dengan hal seperti ini? Dia sama sekali tidak berniat menggunakan kekuatan suci demi orang lain lagi. Kali ini dia hanya menderita demam ringan karena hanya mengeluarkan sedikit kekuatan suci untuk melewati pintu masuk gua. Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan pingsan parah seperti sebelumnya jika ceroboh? Mereka pasti sudah menerima pedangnya dengan baik kan? Kenapa malah mengalihkan pembicaraan? Tapi benar juga, lagi pula alasan dia mencari pedang itu kali ini adalah demi dirinya sendiri. Dialah yang mengajak untuk pergi mencarinya. Jadi, mari biarkan masalah ini lewat begitu saja. Begitu berhasil menemukan pedang penghakiman, Camilla langsung mengirimkannya ke Istana Paus. Dia mengemasnya dengan rapi sebagai pesan tidak langsung agar orang-orang yang setiap hari meributkan dirinya itu segera menutup mulut mereka. Kira-kira siapa ya yang akan mencobanya pertama kali? Kurasa tidak akan ada. Pasti akan ada orang yang meragukannya, tetapi tidak akan ada satupun yang berani maju secara sukarela untuk menguji pedang tersebut. Memangnya ada orang yang bisa dengan lantang berkata bahwa dia tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya? Kemungkinan besar tidak ada, khususnya bajingan-bajingan yang merasa bersalah dan mencoba mencapnya sebagai penganut ajaran sesat. Mereka pasti akan bungkam 1000 bahasa, karena sulit untuk membuktikan apakah pedang penghakiman itu asli atau palsu. Otomatis akan sulit juga bagi mereka untuk mengklaim dirinya sebagai saintis palsu. Sebab saintis Alena sudah berpesan dengan jelas sebelum wafatnya. Orang yang berhasil membawa kembali pedang penghakiman adalah saintis generasi berikutnya. Kalau setelah semua ini masih ada orang-orang yang berani macam-macam denganku, aku akan menyuruh orang itu untuk memegang pedang penghakiman terlebih dulu. Tepat sekali. Sepertinya tidak akan ada lagi keributan setelah ini. Camilla mengernyitkan alisnya sambil mengendarkan pandangan ke sekeliling kamar. Sambil duduk di tempat tidur, dia perlahan menurunkan kakinya untuk berdiri. Seketika itu juga, seberkas cahaya terang benderang memenuhi kamar dan seseorang menampakkan wujudnya. Aku kan sudah bilang agar kamu berbaring dengan tenang. Kenapa malah bangun? Itu adalah Raffi. Entah sihir apa yang dipasang di kamar ini. Pemuda itu selalu tahu seperti cenayang dan langsung muncul setiap kali Camilla hendak turun dari tempat tidur. Mana bisa orang terus-menerus berbaring di tempat tidur seharian? Kenapa tidak bisa? Namanya juga orang sakit, ya harus berbaring. Sudah kubilang aku sudah sembuh total. Lalu kamu mau pergi kemana? Kalau ada keperluan pergi ke suatu tempat, bukankah sudah kubilang hubungi aku saja? Aku mau ke kamar mandi. Kamar mandi. Kamu mau ikut juga ke sana? Aku akan panggilkan pelayan. Tidak usah. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa dia bertingkah seperti itu.
Anggota keluarga yang lain sudah bersikap normal kembali, tapi cuma si bodoh ini yang sepertinya belum sadar. Kenapa sih kamu? Kan sudah kubilang aku sudah tidak sakit lagi. Dia bukan tipe orang yang akan bertingkah begini, jadi aku tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Aku tahu betul kalau dia sudah tidak membenciku setengah mati seperti dulu lagi. Tapi tetap saja ini berlebihan. Dia itu tipe orang yang mustahil melakukan hal seperti ini. Yang lebih lucu lagi, dia terus-menerus menghindari tatapanku seolah-olah dia baru saja melakukan kesalahan besar. Kakak jujur saja padaku, apa kamu membuat masalah di belakangku tanpa sepengetahuanku? Mendengar pertanyaan Kamila, Raffi terdiam. Tampaknya dia merasa tidak nyaman untuk menjawab. Namun, karena Kamila terus menatapnya tajam seolah sedang menekannya, dia akhirnya membuka suara dengan enggan. Karena aku tidak mau menyesal. Puas. Menyesal? Tiba-tiba bicara apa sih dia? Menyesal. Saat aku bertanya balik dengan mata membelalak heran, dia kembali mengacak-acak rambutnya dengan kesal. Ini adalah fakta yang baru diketahui Kamila belum lama ini. Itu adalah kebiasaan lama Raffi. Setiap kali merasa cemas atau kesulitan bicara, dia selalu mengacak-acak rambutnya dengan kasar seperti itu. Dulu kukira dia melakukannya hanya karena tidak bisa menahan emosinya sendiri. Tapi ternyata aku salah. Menyesal karena tidak membiarkanmu pergi. Pergi? Aku? Kemana? Kepada pria itu. Pria itu siapa? Sebentar. Jangan-jangan Duk Eskra. Seolah tebakanku benar, dia kembali mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Heh, kenapa kau malah diam sekarang? Cepat, katakan yang jelas. Ah, sial. Kalau pria itu membawamu pergi, kamu tidak akan sampai jatuh sakit seperti ini. Selama Kamila terbaring pingsan, pikiran seperti itu terus saja menghantuinya. Jika Duk Eskra membawa gadis itu pergi, bukankah dia tidak perlu merasakan sakit seperti ini? Apakah karena gadis itu tetap tinggal di sini, dia jadi terus-menerus terlibat dalam masalah yang berbahaya? Kejadian di kediaman Jabilon pun sama saja. Entah bagaimana, sejak gadis itu kembali ke sini, berbagai insiden dan kecelakaan terus terjadi tanpa henti. Dan itu sangat aneh. Raffi terus berpikir, jangan-jangan semua ini terjadi karena Kamila tidak berada di tempat yang seharusnya. Aku tidak tahu harus bilang apa kepada pria itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk pada Kamila? Kurasa aku akan menyesal karena telah menahanmu, karena tidak membiarkanmu pergi kepada pria itu. Pada akhirnya, kepala Raffi terkulai lesu. Namun, dia terpaksa harus langsung mendongak kembali sambil mengerang kesakitan dan memegangi dagunya yang terasa nyut-nyutan. Bicara apa sih? Dasar bodoh. Kamila baru saja menanduk dagu Raffi dengan kepalanya. Raffi yang hendak memprotes rasa sakitnya terpaksa harus segera menutup mulut. Sebab Kamila kini sedang berkacak pinggang sambil menatapnya dengan pandangan geli sekaligus heran. Seolah apa yang dikatakannya sama sekali tidak lucu. Di mata kakak, apa aku terlihat seperti adik yang begitu penurut? Apa? Apa aku kelihatan seperti tipe orang yang akan pergi kalau kamu suruh pergi dan menatapku dan menetap kalau kamu suruh menetap? Itu dasar bodoh. Mau kutanduk sekali lagi. Raffi refleks mundur selangkah sambil mengusap dagunya yang masih sakit. Lagi pula, kamu ini hebat sekali ya kalau urusan membuat asumsi yang tidak-tidak. Setelah menghela nafas pendek, Kamila duduk di tepi tempat tidur dan menatap Raffi lekat-lekat. Ditatap seperti itu, Raffi mengerutkan dahi dan sedikit membuang muka. Oh, lihat dia. Sekarang dia baru merasa malu. Ini adalah hal yang kupilih sendiri. Kamu tidak menyesal. Setiap kali melihat Kamila setelah pria itu pergi, Raffi selalu ingin menanyakan hal itu. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Apa dia tidak menyesal karena tidak ikut dengannya? Namun pada akhirnya, Raffi tidak pernah berani bertanya karena dia terlalu takut mendengar jawabannya. Mungkin saja aku akan menyesal. Apa? Kalau kakak terus-menerus bertingkah buruk seperti sekarang. Tidak seperti biasanya, Raffi langsung terlihat lesu. Padahal, bertingkah tidak tahu malu sampai akhir meskipun berbuat salah adalah ciri khas seorang Raffi. Melihatnya tampak begitu patah semangat, membuat Kamila tidak bisa menahan tawa kecil. Kamila bangkit dari duduknya, mendekati Raffi, dan menatap lurus ke matanya. Kemudian, dengan cepat dia mencengkeram kedua pipi Raffi yang hendak membuang muka. Apa yang kamu lakukan?
Aku tidak akan pergi kemana-mana. Disinilah rumahku, dan akan tetap begitu ke depannya. Kecuali kalau aku diusir. Camilla menarik pipi Raffi sekuat tenaga sebelum akhirnya melepaskannya. Jadi jangan memikirkan hal yang tidak berguna. Beraninya kamu begini pada kakakmu. Terima saja ini. Itu batu mana yang baru saja ditemukan baru-baru ini. Ukurannya hanya sebesar jempol orang dewasa. Namun, kekuatan mana yang memancar dari batu itu sukses membuat mata Raffi membelalak. Batu itu benar-benar hanya bisa ditambang dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini bukan kebohongan untuk menaikkan harga, melainkan fakta yang sebenarnya. Batu itu baru ditemukan beberapa waktu lalu dan bahkan belum dirilis ke pasar. Karena jumlah penambangannya yang sangat sedikit, saat ini orang yang mengetahui keberadaan batu mana ini hanyalah Duk Sepra dan Arsian. Meski per hari ini daftarnya bertambah satu orang lagi. Aku pergi dulu. Raffi langsung menghilang dari tempatnya seketika itu juga. Melihat bagaimana dia merapalkan sihir teleportasi tanpa bisa mengalihkan pandangan dari batu mana tersebut, dia tampak persis seperti anak kecil yang terpesona oleh mainan baru. Mungkin untuk sementara waktu dia akan mengurung diri lagi di dalam laboratorium dan tidak akan keluar. Ya, begitu baru mirip Kak Raffi. Camilla kembali terkekeh geli, berpikir bahwa melihatnya seperti itu jauh lebih baik daripada melihatnya terus-menerus merenungi hal yang tidak-tidak.